Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat sore kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kami Tribun Motesa Tesa bersama Jaksa Menyapa. Nah, seperti biasa kami selalu menyajikan tema yang sangat informatif dan juga tentunya relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Seperti yang kita ketahui, di luar sana pasti masih banyak di antara kita yang masih mempertanyakan apakah bisa masyarakat umum mendapatkan informasi dari Kejaksaan Tinggi secara transparan. Jawabannya tentu bisa, karena Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah khususnya memiliki berbagai layanan publik dan layanan informasi yang dirancang untuk diakses seluruh masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah. Nah, melalui semangat dan tagline "Semua Berhak Tahu", Kejati berkomitmen untuk menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah. Lantas, lalu seperti apa sebenarnya pelayanan informasi yang disediakan oleh Kejati? Dalam episode ini kita akan menyimak dan membahas secara tuntas program-program yang juga ikut dicanangkan. Untuk itu sudah hadir bersama kami Bapak Laude Abdul Sofyan SHMH selaku Kasih Penerangan Hukum Kejati Sulawesi Tengah. Dan juga di sini turut hadir bersama kami ada Pak Yuki Muhammad AM selaku Staf Penerangan Hukum Bidang Intelijen Kejati Sulawesi Tengah. Untuk itu izinkan saya untuk menyapa kedua narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Salam. Selamat sore. Baik. Gimana nih Pak kondisi kesehatan dan lain sebagainya di tengah rentetan kesibukan yang ada dari Pak Sofyan, gimana Pak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya? Ya. Untuk aktivitasnya seperti apa Pak belakangan, kesibukan dan lain sebagainya? Seperti biasa ya, kita di bidang penerangan hukum tentu melaksanakan tugas-tugas di bidang penerangan hukum seperti sebagaimana yang sudah memang ditetapkan. Kegiatan apa saja di bidang penerangan hukum itu, penyuluhan hukum, termasuk Jaksa Menyapa hari ini. Alhamdulillah sudah 2 kali kami di Tribun, kedua kalinya hari ini. Ya. Artinya memang bagaimana respon dari Kejati sendiri untuk bisa hadir untuk masyarakat seperti itu Bapak ya, disampaikan sosialisasi dan lain sebagainya. Iya, jadi termasuk pada tema hari ini merupakan satu hal yang kami anggap penting untuk kemudian disosialisasikan ke masyarakat luas bahwa terkait dengan keterbukaan informasi publik di lingkup Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, kami siap memberikan dengan transparan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentunya begitu. Karena keterbukaan informasi itu bukan berarti tidak tanpa batas. Ya, betul, gitu. Ada batasan-batasannya. Jadi dalam peraturan perundang-undangan juga, baik dalam undang-undang keterbukaan informasi publik maupun di peraturan internal di kejaksaan dalam bentuk peraturan Jaksa Agung itu juga diatur informasi publik mana saja yang kemudian bisa diakses, bisa dilihat dan bisa diminta oleh pengguna informasi, dan informasi mana saja yang kemudian dikecualikan atau dirahasiakan. Tentu ada batasan-batasan. Dan itu akan kita bahas hari ini Pak. Ya. Lantas kalau itu dari Pak Sofyan, kalau dari Pak Yuki gimana Pak aktivitas dan agenda kesibukannya belakangan? Apakah sama mungkin dengan Pak Sofyan? Ya, alhamdulillah untuk kondisi kesehatan tetap harus prima selalu. Betul. Karena kalau sekarang saya ini di Kejati selalu mengikuti kasih saya Pak Sofyan. Jadi kemana Pak Sofyan bergerak, saya ikut mendampingi. Turut mendukung. Gitu. Baik, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa Kejati saat ini memiliki berbagai pelayanan informasi publik. Lantas apa saja asas dan tujuan dari adanya pelayanan publik ini Pak? Jadi pertama bahwa saya ingin jelaskan dulu bahwa semangat keterbukaan informasi publik ini sudah merupakan tuntutan. Tuntutan masyarakat supaya kemudian kita terbuka
tentu hal ini memang satu sisi barangkali agak mengganggu barangkali. Betul. Tapi di lain sisi sebenarnya sesuatu hal yang positif. Dalam arti bahwa dengan semangat ini kita juga akan punya kesempatan untuk menyampaikan kepada publik mana sebenarnya yang kemudian menjadi kinerja Betul. institusi, apa yang perlu kita sampaikan melalui itu. Gitu. Nah, tentu dalam semangat itu, prinsipnya keterbukaan informasi publik itu semua masyarakat boleh tahu. Nah, tapi tentu ada batasannya, gitu. Kemudian apa sih tujuannya? Tentu dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang kemudian kejaksaan menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan jaksa agung, tentu satu bagi kejaksaan itu kemudian akan memberikan satu menjadi standar bagaimana pelayanan informasi publik. Kemudian yang kedua tentu menjamin informasi publik mana yang akan disampaikan. Baik itu secara berkala maupun informasi mana yang kemudian dirahasiakan, dikecualikan. Gitu. Baik, kalau kita melihat dari kondisi masyarakat saat ini, Bapak, yang jauh lebih ingin informasi yang terbuka seperti itu, bagaimana pelayanan ini mendukung kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, Pak? Apalagi dengan kondisi masyarakat saat ini, kita melihat bahwa banyak masyarakat yang mulai turun kepercayaan seperti itu, Pak. Boleh dibantu jawab. Bagaimana kalau misalnya dipastikan pelayanan ini dapat mendukung kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, Pak? Oh ya, tentu kan kita bagaimana menciptakan kepercayaan masyarakat itu tidak ada jalan lain bahwa harus dijawab dengan kinerja yang pasti dan yang bagus. Betul. Kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna informasi publik yang menginginkan atau meminta informasi yang diperlukan. Gitu. Jadi saya kira hanya itu. Baik. Lantas berbicara terkait akses informasi, Pak. Tadi sempat disinggung bahwa ada memang informasi yang boleh diakses oleh publik, ada juga informasi yang cukup dijaga kerahasiaannya. Lantas informasi seperti apa saja yang bisa diketahui oleh publik di lingkup kejaksaan sendiri, Pak? Boleh dibantu jawab. Jadi informasi publik yang bisa dan itu disampaikan melalui aplikasi PPID namanya. Jadi saya ingin jelaskan dulu bahwa pelayanan informasi publik ini di Kejaksaan itu termasuk di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah itu dilakukan melalui sarana yang formal, dalam arti pelayanannya menggunakan aplikasi PPID. PPID itu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, melalui sarana itu, ini Pak Yogi adalah operatornya. Melalui sarana itu kemudian kami mengupload berbagai informasi kinerja kejaksaan sesuai dengan kategori yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan Jaksa Agung nomor 32 tahun 2010. Satu adalah informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala. Jadi ada informasi publik yang disediakan atau diumumkan secara berkala. Misalnya ini kegiatan-kegiatan kinerja kejaksaan yang biasanya dilaporkan secara berkala. Misalnya informasi publik terkait dengan profil kejaksaan. Itu kita sudah upload. Kemudian daftar kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di Indonesia. Ya, kalau kami berarti kan wilayah Sulawesi Tengah itu daftar kejaksaan negeri di Sulawesi Tengah.
Kemudian ada rencana strategis, kemudian jumlah rekapitulasi penanganan perkara, termasuk adalah kegiatan beberapa peraturan peraturan kejaksaan, pidato jaksa agung, dan siaran pers, daftar pencarian orang, gitu. Nah, itu kategori informasi publik yang disediakan atau diumumkan secara berkala. Kemudian ada juga informasi publik yang diumumkan serta-merta, artinya tidak boleh ditunda. Gitu. Misalnya kegiatan yang terkait dengan satu kondisi darurat, menyangkut keselamatan kerja di lingkungan kejaksaan. Gitu. Kemudian ada kategori informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Nah, ini sebanyak wajib disampaikan setiap saat. Misalnya adalah daftar informasi publik, kemudian informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan kejaksaan, daftar perbendaharaan atau inventaris. Kemudian ada kegiatan informasi publik yang dikecualikan atau dirahasiakan. Informasi publik yang dikecualikan atau dirahasiakan ini ada beberapa kategori juga. Salah satunya adalah kegiatan yang memerlukan pengujian konsekuensi dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Gitu. Baik. Tadi sudah sempat disinggung juga Pak terkait PPID begitu ya. Mungkin dari Pak Yuki sendiri boleh dibantu jelaskan Pak bagaimana sebenarnya mekanisme dari sistem ini sehingganya masyarakat juga bisa akses begitu ya untuk melihat bagaimana keterbukaan dari Kejati sendiri. Silakan. Ya, jadi di kejaksaan ini ada sebenarnya tidak hanya PPID. Jadi ada PPID. PPID ini khusus digunakan untuk transparansi informasi publik. Jadi setelah dijelaskan tadi sama Bapak Sofian, apa saja yang bisa dipublish di situ. Nah, jadi untuk mengakses PPID ini sendiri, bisa ke websitenya Kejati. Ya, di website Kejati di bagian paling bawah, nanti muncul hyperlink untuk menuju link PPID ini. Jadi apabila masyarakat ingin mengetahui atau meminta informasi terkait apa saja tugas kejaksaan atau apa saja yang sedang dikerjakan, apabila itu bisa dipublish oleh kita, dipublish, nah maka kita akan terbitkan itu di PPID. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu ada juga span lapor dan juga silat. Span lapor ini lebih ke penanganan pengaduan masyarakat, yang terakhir silat itu persuratan begitu. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail. Artinya memang berbeda-beda Pak ya, ada yang khusus untuk mengupload dokumen-dokumen, ada untuk pelaporan masyarakat. Mungkin boleh dibantu lebih terangkan oleh Pak Sofian Pak terkait ketiga aplikasi tersebut. Jadi PPID tadi sudah dijelaskan. Aplikasi lain itu yang juga merupakan bagian dari pelayanan publik di kejaksaan. Selain PPID ada namanya SP4N lapor. SP4N. Atau biasa ya disebut dengan span lapor. Aplikasi itu merupakan aplikasi dari Kementerian Menpan RB. Fungsinya itu adalah merupakan sarana pengaduan masyarakat. Sarana pengaduan masyarakat itu bisa diakses secara online. Masyarakat bisa mengajukan mengajukan pengaduan tanpa harus kemudian datang ke kantor. Jadi di pengaduan disampaikan melalui SP4 span lapor ini, dan itu pasti akan ditindaklanjuti. Gitu. Pasti akan ditindaklanjuti karena kinerja atau pelaksanaan pelayanan span lapor ini memang hampir dikata tiap minggu dikontrol oleh admin span lapor. Berarti artinya ada evaluasi nih Pak? Iya. Bahkan boleh dikata tiap minggu pasti ada perkembangan evaluasi
bagaimana kinerja pelayanan di Span Lapor itu. Kita diminta terus dari admin pusat di di bidang penerangan hukum, Pospenkum di Kejaksaan Agung RI. Jadi kalau ada laporan pengaduan masyarakat di situ, saya pastikan itu pasti akan segera ditindaklanjuti. Gitu. Karena di situ ada batasan waktunya untuk mengukur kinerja pelayanan di Span Lapor itu 3 hari. 3 hari, paling lama 3 hari orang melakukan pengaduan di situ sudah harus ada diproses tindaklajutnya. Harus ada proses dan harus ada jawaban kepada pihak pelapor. Gitu. Apa yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Gitu. Itu terkait dengan Span Lapor. Jadi Span Lapor itu ya termasuk juga mengadukan perilaku pegawai kejaksaan di situ. Bisa berarti dikontrol melalui aplikasi itu gitu Pak ya. Baik. Baik itu pengaduan misalnya tindak pidana korupsi, perilaku pegawai. Ya, makanya kan sekarang ya transparansi itu kan sudah sangat terbuka ya. Tidak bisa lagi kita main-main gitu. Dan orang sekarang bisa saja mengadukan itu dan pasti akan ditindaklanjuti karena ketika orang mengupload pengaduan di situ bukan Kejaksaan Tinggi saja yang mengetahui itu, tapi dari Pospenkum, Kejaksaan Agung RI pasti akan tahu. Bisa akses. Dan itu dicek tiap hari, online tiap hari dicek. Dan itu juga ya Pak, bisa dipantau langsung oleh pelapor masyarakat Pak, bisa dilihat itu. Dan itu juga di proses jam situ kan pelapornya bisa mengetahui karena kita akan menjawab, ada respon di situ paling lama. Respon pertama itu paling lama 3 hari sudah harus dan pelapornya juga akan mengetahui sejauh mana penanganan perkaranya karena selain dijawab bahwa pengaduan itu sudah ditindaklanjuti, nah hasil tindaklajut juga ini akan diupload di situ sehingga pelapornya akan tahu. Gitu. Artinya berjalannya proses juga terlihat nih transparan dan akuntabilitasnya seperti apa. Dia akan masuk di akunnya. Ya, jadi pelapor itu kan dia buat akun di situ. Ketika dijawab dia juga pasti tahu. Dan bisa diakses di mana saja Bapak? Bisa diakses ke sana. Sepanjang ada signal bisa. Gitu right. Jadi tidak perlu sebenarnya kalau masuk melalui situ, pengaduan masuk melalui situ, tidak perlu tanya-tanya, tinggal menunggu saja karena kapan dijawab pasti akan langsung direspon. Pasti hasil tindaklajutnya akan disampaikan juga melalui situ. Nah, itu Span Lapor. Nah, yang kedua Silat. Ini sistem layanan persuratan. Silat ini sebenarnya aplikasi inovasi dari Kejaksaan Tinggi yang menjadi proyek inovasi dari KPU kalau salah itu. Layanan ini terkait dengan layanan persuratan. Persuratan dalam arti pengguna ketika misalnya akan menyampaikan persuratan atau surat Kejaksaan Tinggi, tidak perlu datang membawa fisik suratnya. Gitu. Di-upload masuk ke Silat itu, kemudian diproses di sekretariat, lalu kemudian nanti surat ini akan diupload di aplikasi internal. Ini aplikasi yang paten memang di Kejaksaan, sistem CPD namanya. CPD, Pak. Akan diupload ke situ, kemudian dilakukan disposisi oleh pimpinan. Jadi Silat ini sebenarnya perantara antara pengguna layanan dengan sistem paten yang ada di Kejaksaan. Baik. Saya kira seperti itu. Lantas sejauh ini Pak, kalau kita melihat begitu, kira-kira informasi yang seperti apa yang paling sering jadi pengajuan masyarakat Pak? Iya. Jadi kebetulan kami di bidang penerangan hukum itu kan terkait dengan Span Lapor dan PPID ini,
Kasipenkum itu adalah adminnya, gitu. Memang kalau span lapor itu beberapa perkara memang diajukan pengaduannya melalui span lapor itu. Jadi masyarakat juga sebenarnya sudah banyak tahu juga ya, tapi terus terang kalau kita lihat volumenya masih agak kurang, gitu. Baik itu laporan pengaduan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, ada juga dana desa, termasuk perilaku pegawai kejaksaan disampaikan di situ, dan itu ditindaklanjuti semua. Kemudian terkait dengan pelayanan informasi publik ini melalui PPID, memang sepertinya belum tersosialisasi dengan bagus. Pengguna informasi publik bukan berarti tidak ada yang meminta informasi, tapi pada umumnya permintaan informasi itu masih pengguna datang ke kantor meminta informasinya, dan itu juga kita layani di bidang penerangan hukum. Tapi belum ada yang, setahu saya belum ada sampai sekarang yang menggunakan aplikasi itu, PPID itu. Mungkin kalau ada yang membuka untuk mengakses, melihat, barangkali mungkin ada ya. Tapi dalam hal bentuk permohonan informasi publik melalui PPID itu belum ada. Kalaupun ada yang datang itu meminta informasi secara informal, dan itu ya sebagai bentuk pelayanan tetap juga kita layani. Gitu. Seperti itu. Artinya ini masih perlu sosialisasi kepada masyarakat nih Pak, agar nantinya masyarakat juga tahu ternyata ada aplikasi yang disediakan. Artinya nanti masyarakat tidak perlu datang langsung ke Kejati, boleh melapor melalui media sosial seperti itu. Jadi PPID ini kan memang bagi kami juga memang seperti yang saya sampaikan, bahwa memang sesuatu yang harus kami sosialisasikan ke masyarakat, karena memang pengoperasian PPID ini juga secara artinya aktif ini belum lama juga sebenarnya, belum lama, di mana kemudian memang ya sebelumnya bukan berarti tidak ada, cuma memang sebelumnya sepertinya agak kurang aktif, dan mulai kita aktifkan sekarang, dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan di PPID ini memang terkontrol dari pusat. Kemudian permintaan informasi itu memang belum ada yang sampai sekarang setahu saya belum ada yang secara formal datang menggunakan aplikasi itu. Padahal permintaan informasi melalui PPID itu kan bisa penggunanya, pemohon informasi itu datang langsung ke kantor, nanti akan dilayani di media informasi, kebetulan Pak Yogi operatornya, dan bisa juga disampaikan melalui sarana, apakah per telepon, melalui kami nanti ada, atau melalui email, ada format yang akan diisi di situ. Informasi apa yang diperlukan, kemudian tujuan penggunaan informasi itu. Gitu. Jadi ketika misalnya ada, kita bisa memberikan yang bersangkutan akses untuk melihat, menyalin, atau mungkin mengcopy informasi yang diperlukan. Kalau misalnya memang informasi itu memang masuk dalam kategori informasi publik. Bisa dia lihat, bisa dia menyalin, bisa membagikan seperti bisa itu. juga dia minta salinan, dan itu pasti akan dilayani. Baik, luar biasa. Nah, kalau tadi juga sudah sempat diinformasikan terkait informasi apa yang boleh diakses oleh publik. Tentu saja dari Kejati juga memiliki beberapa informasi yang cukup tertutup yang tidak dibagikan ke publik, begitu Bapak. Lantas kalau boleh kami tahu, apakah ada informasi yang tidak dapat diakses oleh publik, karena kita tahu sendiri bahwa kejaksaan ini juga menyimpan informasi-informasi yang cukup sensitif dan cukup dirahasiakan seperti itu ya. Boleh Bapak, boleh dibantu jawab.
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kemudian Peraturan Jaksa Agung Nomor 32 Tahun 2010, memang ada klasifikasi informasi publik yang dirahasiakan atau dikecualikan. Misalnya informasi publik yang sifatnya nanti kalau diberikan kepada pemohon, informasi publik itu dampaknya akan menghambat proses penegakan hukum. Kemudian misalnya membahayakan pertahanan dan keamanan negara, gitu. Kemudian merugikan kepentingan hubungan luar negeri, merugikan ketahanan ekonomi nasional. Itu salah satunya kategori informasi publik yang dirahasiakan. Lain daripada itu juga ada kategori informasi publik yang membutuhkan pengujian konsekuensi dari PPID. Maksudnya butuh pendapat dari pejabat PPID. Apakah ini harus dirahasiakan atau dapat diberikan? Gitu. Informasi terkait itu misalnya informasi publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penyelidikan, penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana. Informasi publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan identitas informan pelapor, saksi dan atau korban, untuk mengetahui tindak pidana. Misalnya satu contoh, pelapor tindak pidana korupsi. Pelapor tindak pidana korupsi, pejabat APH itu punya kewajiban untuk tidak mengungkap, merahasiakan data pelapor itu. Siapa pelapor itu? Kemudian yang misalnya sifatnya dapat menghambat proses penyidikan atau penuntutan, misalnya terkait dengan yang masih dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Itu sifatnya memang butuh pengujian. Apakah harus diberikan atau tidak, begitu. Dan itu memang dalam praktek peradilan yang kita sering alami, memang misalnya ya dalam satu perkara misalnya, atau bahkan mungkin mengcopy berkas perkara itu adalah kemudian menyalin atau mengcopy berkas perkara. Gitu. Lain daripada itu ya tidak bisa, tidak bisa kita berikan secara terbuka. Nah, itu salah satu yang dimaksud bahwa harus butuh pengujian terlebih dahulu dari PPID, gitu. Dan itu sifatnya terbatas. Saya kira mungkin itu. Artinya memang ada beberapa kategori informasi yang memang tidak bisa diakses oleh publik karena tadi ada indikasi atau potensi dampak negatif yang diberikan terhadap proses hukum dan juga keamanan politik, seperti itu Bapak ya. Lantas kalau misalnya kita melihat kondisi, misalnya dalam kondisi terdesak seperti itu, apakah ada informasi yang semula sifatnya ini tidak bisa dipublis ke masyarakat, akhirnya karena kondisi yang mendesak dan lain sebagainya, akhirnya bisa nih diakses oleh masyarakat, Pak? Misalnya, maksudnya? Apakah ada mekanisme khusus yang memungkinkan informasi yang tadinya semula tidak bisa diakses oleh masyarakat secara publik, akhirnya diputuskan untuk diberikan informasinya kepada publik? Ya tentu tadi harus berdasarkan pengujian dari pejabat PPID-nya. Apakah bisa dibuka untuk publik atau tidak? Ada beberapa kategori mungkin Pak yang bisa di... Kategorinya tadi, informasi yang bisa berdasarkan pengujian itu, satu terkait dengan informasi publik yang bisa menghambat proses penyelidikan, penuntutan, penyidikan dan penuntutan. Kemudian informasi publik yang apabila dibuka atau diberikan dapat mengungkap informasi identitas informan, pelapor atau saksi. Kemudian informasi publik yang apabila dibuka atau diberikan
para pemohon dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala sesuatu bentuk kejahatan transnasional. Kemudian informasi publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum atau keluarganya. Informasi publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan prasarana penegakan hukum. Informasi publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan pengujian konsekuensi oleh PPID. Jadi harus berdasarkan pengujian dari PPID. Kalau PPID misalnya menganggap bisa dibuka, maka tentu bisa dibuka. Tapi sepanjang PPID mengatakan itu tertutup, dirahasiakan, tidak bisa dibuka. Gitu. Artinya ada prosedur yang harus dilewati kalau misalnya berita tersebut harus diinformasikan. Walaupun dalam kondisi misalnya masyarakat ini butuh informasi yang masih kurang nih Pak, walaupun dalam kondisi seperti itu. Iya, kalau terkait dengan informasi yang butuh pengujian ini, memang melalui sarana PPID ini sepertinya belum ada. Tapi bukan berarti tidak ada yang meminta informasi itu terkait misalnya dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sering kita kemudian berhadapan dengan pers misalnya, wartawan. Kita juga pahami bahwa tugas pers itu seperti apa. Iya, betul. Tapi kadang-kadang memang ada informasi, permintaan informasi terkait dengan penanganan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan satu perkara tindak pidana, yang kadang-kadang memang kami memang tidak, walaupun itu kita tidak melalui mekanisme pengujian konsekuensi PPID, tapi sebagai Kasipenkum, humas dari Kejaksaan Tinggi, tidak serta-merta kami memberikan informasi itu. Baik. Kalau memang kami menganggap bahwa informasi itu sesuatu hal yang belum bisa disampaikan, gitu. Apalagi sifatnya masih proses penyelidikan. Masih proses penyelidikan. Karena ada hal-hal yang sifatnya sangat strategis, tidak bisa dibuka ke publik, belum menjadi konsumsi publik, karena akan mempengaruhi jalannya proses penyelidikan. Satu contoh misalnya begini, sering kemudian mungkin barangkali teman-teman pers menganggap bahwa saya tidak mungkin kurang ini. Misalnya begini, ada pertanyaan-pertanyaan, kira-kira ini perkara masih penyelidikan. Kira-kira minggu depan siapa yang mau dipanggil? Pihak mana yang mau dipanggil? Bisa jadi ini contoh kasus yang diberikan ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, saya bisa memahami bahwa ya pers tidak, ya tentu punya berhak untuk menanyakan itu, gitu tuh. Tapi bagi kami itu sesuatu hal yang sangat strategis. Bagaimana kami bisa menyampaikan ke publik, ini masih penyelidikan, siapa yang akan dipanggil minggu depan? Betul. Itu tidak mungkin kami akan sampaikan. Mungkin kami akan sampaikan bahwa karena ini sesuatu hal yang masih belum terbuka, dan itu ada kaitannya dengan strategi penyelidikan. Kalau saya sampaikan si A yang diperiksa minggu depan belum dipanggil hari H, yang bersangkutan dia sudah tahu. Betul. Nah, kan begitu. Nah, untung kalau yang bersangkutan dia kooperatif, gitu tuh. Tapi kalau misalnya dia kabur, kan akan mempengaruhi proses jalannya persidangan dan lain sebagainya. Penyelidikan tidak berjalan maksimal, gitu tuh. Dan itu juga kita harus menjaga, karena ketika misalnya seseorang sudah dipanggil, ya kesannya bisa juga jadi negatif di masyarakat. Kita harus jaga itu.
Nah, nanti kemudian misalnya sudah selesai diperiksa, diminta keterangan, ada permintaan informasi, kita akan sampaikan, oh ini yang bersangkutan sudah apa namanya, dimintai keterangan. Itu pun juga kami lebih banyak menggunakan inisial nama. Betul Pak. Inisial Untuk menjaga nama. kerahasiaan dan lain Ya, sebagainya. karena ini kan masih sifatnya penyelidikan. Kecuali misalnya sudah tahap penyidikan, ya sifatnya lebih terbuka, ya tidak masalah kita sampaikan siapa namanya. Gitu. Lantas saat proses pengajuan informasi begitu ya, tadi juga disampaikan melalui aplikasi, 3 aplikasi, apakah bisa terjadi penolakan permohonan informasi di situ Pak? Dan jika informasi dianggap masih kurang lengkap, apakah masyarakat ini bisa mengajukan kembali untuk mengupload di aplikasi tersebut? Ya, jadi pada saat misalnya pemohon informasi publik menyampaikan itu, baik melalui sarana apa namanya, per telepon misalnya, melalui website, melalui email gitu, atau dia yang bersangkutan datang langsung meminta ke mana, ke meja informasi publik itu di Kejaksaan Tinggi, maka tahapan pertama itu kan petugas meja informasi akan menguji dulu. Menguji dulu permohonan informasi ini sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan jasa tersebut. Tujuan misalnya, tujuan menggunakan memohon informasi itu apa, kemudian akan digunakan untuk apa misalnya, akan diuji dalam waktu 3 hari. Kalau misalnya permohonan itu belum lengkap, tentu kan disampaikan bahwa permohonan ini belum lengkap, itu kemudian dilengkapi. Nah, kalau misalnya sudah lengkap, maka kepada yang bersangkutan petugas meja informasi akan memberikan akses. Apakah yang bersangkutan akan melihat, menyalin informasi itu, atau misalnya membutuhkan salinannya. Kalau misalnya ini, tentu akan diberikan akses untuk melihat, menyalin misalnya, atau mengcopy salinan daripada informasi publik yang akan dibutuhkan. Demikian juga misalnya kalau informasi publik yang dimohonkan itu sifatnya adalah informasi publik yang dikecualikan tadi, dirahasiakan, maka tentu petugas meja informasi akan berkoordinasi dengan pejabat PPID-nya untuk kemudian ada pengujian konsekuensinya. Kalau pejabat PPID-nya berpendapat bahwa informasi ini tidak bisa diberikan, maka akan diberikan penolakan. Ada surat penolakan, begitu. Demikian juga halnya misalnya itu bisa diberikan, tapi sebagian lainnya adalah informasi yang tidak bisa diberikan, diakses, dirahasiakan. Maka informasi publik yang dimohonkan itu tetap akan diberikan, tapi dengan catatan bahwa terkait dengan informasi publik yang dirahasiakan tadi akan diblok, diblok warna hitam. Jadi tetap informasi tetap diberikan, cuman yang terkait dengan informasi publik yang dirahasiakan akan diblok. Gitu. Kurang seperti itu dua. Baik, luar biasa. Boleh ditambahkan dari Kak Yuki? Jadi setiap pelaporan yang dilaporkan untuk pemohon terkait informasi publik itu, setiap tahapannya itu bisa dilihat oleh mereka secara langsung. Terutama seperti span lapor, itu fiturnya itu Mbak mirip kolom komentar di Facebook. Jadi headline beritanya, apa yang mereka mohonkan atau laporkan, nah di bawahnya komentar dari kami terkait sudah sampai mana posisi yang mereka mohonkan, baik terkait informasi atau apapun itu, ataupun apabila ada kekurangan atau misalkan syarat yang tidak terpenuhi dalam laporan mereka, itu akan kami sampaikan. Jadi semua rangkaian proses untuk sampai akhir kita berikan informasi tersebut, itu akan selalu kita balas gitu. Ya. Jadi masyarakat yang melapor pun juga
bisa memilih apakah dia mau merahasiakan identitasnya atau tidak. Tapi itu akan selalu kita balas gitu. Begitu. Artinya kayak ada proses tanya jawab di situ. Ada. Dan ini mungkin perlu diperjelas nih Kak, jangan sampai nanti masyarakat bertanya di jam-jam tertentu misalnya tapi tidak direspon, akhirnya mikir oh ini kayaknya lambat direspon. Kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa untuk proses responnya sendiri Kak? Nah, untuk responnya itu sendiri selama jam kerja itu pasti akan langsung kita balas. Tapi sesuai tadi yang dijelaskan oleh Pak Kasih Penkum, ada batasan-batasan hari dari pertama pemohon ini meminta permohonan informasi ini, ada berapa hari tadi? 3 hari. 3 hari diproses. Nah, selama dalam waktu itu, meskipun hari libur, pasti kita akan balas. Dijalankan. Baik, luar biasa sekarang memang komitmen dari Kejati untuk memberikan transparansi dan juga akuntabilitas kepada informasi yang boleh diakses oleh masyarakat seperti itu. Nah, sesuai mungkin dengan tagline hari ini begitu ya, semua berhak tahu. Di mana melalui penjelasan oleh Pak Sofyan dan juga Pak Yuki tadi, masyarakat juga sudah sangat aware, peduli, dan juga lebih mudah untuk mengakses informasi-informasi dari Kejati sendiri. Nah, untuk itu mungkin akan kita lanjut untuk sesi berikutnya untuk menjawab dan melihat pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar seperti itu, Bapak. Untuk itu, Tribuners jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Halo Tribuners, terima kasih karena Anda masih setia menyaksikan program Tribun Botesa Tesa bersama Jaksa Menyapa hari ini, di mana dengan melihat berbagai banyaknya kolom komentar dari netizen atau Tribuners di rumah, artinya di sini masyarakat sudah mulai aware terhadap kasus-kasus yang transparansi informasi publik, di mana di era digital juga sekarang serba cepat karena harus melihat akses informasi tidak langsung datang ke lokasi, melainkan bisa diakses melalui media sosial. Nah, untuk itu izinkan saya untuk membacakan salah satu pertanyaan dari teman-teman Tribuners di rumah. Bapak mohon izin, di sini ada pertanyaan dari Udin, Pak. Bolehkah tersangka meminta kasusnya tidak dipublis kejaksaan dengan alasan perlindungan nama baik? Silakan, Pak. Gini, dalam penanganan perkara tentu ada undang-undang juga memberikan batasan. Perkara mana yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dinyatakan tertutup untuk umum. Misalnya yang tertutup itu terkait dengan pelakunya adalah anak. Begitu. Kemudian perkara asusila. Dalam PPID juga ini merupakan salah satu kategori informasi publik yang dirahasiakan atau dikecualikan. Dalam hal misalnya pelakunya anak, kita tidak boleh menyebut secara langsung nama berdasarkan inisial, berkepentingan di situ. Termasuk salah satunya adalah pers. Gitu. Kita kemudian punya hanya batasan-batasan saja bahwa kalau kemudian pers menanyakan untuk kepentingan publikasi, kita hanya pada batasan-batasan bahwa kita tidak boleh menyebut secara langsung nama, misalnya. Kemudian dalam proses peradilan itu tetap dinyatakan tertutup untuk umum, sampai kemudian perkaranya pada saat putusan baru bisa dibuka secara gitu. Karena sifat putusan itu kan terbuka untuk umum. Gitu. Itu, saya kira itu. Baik, Bapak melanjutkan pertanyaan tadi. Di sini juga ada pertanyaan dari Quinara, Pak. Bagaimana fasilitas pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas? Apakah ada urutan-urutan terkait yang dibedakan dengan beberapa orang terkait? Iya. Jadi dengan adanya akses PPID ini kan dan layanan-layanan lain, misalnya layanan span lapor apa semua itu, kemudian memungkinkan kepada siapa saja, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Okay. Bisa mengakses itu secara online, menyampaikan misalnya kalau misalnya mengajukan permohonan bisa disampaikan secara online melalui PPID itu, melalui email. Tentu ada format yang dikhususkan, yang harus dilengkapi. Okay. Begitu, yang harus dilengkapi di situ. Nah, bagaimana kemudian yang bersangkutan tentu punya keterbatasan untuk datang langsung di kantor, begitu kan, ke meja informasi. Hal itu tentu bukan menjadi satu sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah, sudah. Nah, jawaban itu akan disampaikan juga secara terbuka, online kepada yang pemohon itu. Termasuk apakah informasi yang diperlukan itu ditolak oleh PPID, akan disampaikan juga secara online kepada yang bersangkutan. Demikian juga misalnya informasi yang diperlukan itu bisa diberikan, akan disampaikan juga secara online kepada yang bersangkutan. Tentu ada batasan waktunya. Batasan waktunya pertama itu kalau salah 1 minggu. Kalau kemudian belum siap, bisa diperpanjang 10 hari. Jadi penyandang disabilitas bukan jadi persoalan untuk kemudian terbatas ruang geraknya. Begitu. Baik.
teroleh informasi yang diperlukan di kejaksaan. Artinya memang semua bisa menerima informasi untuk lapisan masyarakat siapapun itu. Bapak, di sini ada pertanyaan dari Aisyah. Apakah PPID ini sama dengan JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tengah? Apa perbedaannya, Pak? Jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Dokumentasi dan informasi hukum Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya jelasnya begini. Untuk di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, aplikasi yang resmi itu adalah tadi kita sudah sampaikan, mulai dari ada PPID, ada span lapor, ada silat, layanan publik lainnya itu misalnya tentu ada kita punya media sosial, ada email itu email resmi kejaksaan itu bisa digunakan, sebenarnya bisa digunakan untuk konsultasi hukum, bisa digunakan untuk konsultasi hukum. Tidak perlu harus datang langsung di kantor, walaupun kami juga ada namanya pos pelayanan hukum dan pengaduan masyarakat. Kemudian media sosial kami. Nah, terkait dengan media sosial kami. Nah, terkait dengan JDIH Sulawesi Tengah, saya pikir sesuatu yang berbeda. Tapi kalau melihat tadi apa yang dimaksud dengan JDIH itu adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum, yang barangkali tentu ada kaitannya dengan tugas-tugas juga kejaksaan. Dalam arti apa sih yang kinerja apa yang dilakukan oleh kejaksaan, dan barangkali mungkin dalam konteks materi tentu barangkali pada prinsipnya barangkali akan ada hal-hal yang sama dengan pelayanan informasi publik di PPID. Tapi tentu itu sekali lagi saya ingin katakan bahwa JDIH dengan PPID itu sesuatu hal yang berbeda. JDIH itu lebih PPID itu cakupannya luas, begitu. Hampir seluruh kinerja kejaksaan itu harus di-upload di PPID. Mulai dari profilnya, data-data apa saja, termasuk laporan LHKPN, program kerja juga. Program kerjanya, rencana strategisnya, termasuk LHKPN bisa diakses. Tapi tentu LHKPN yang akan diupload di PPID itu adalah LHKPN yang sudah terverifikasi oleh KPK. Diumumkan. Gitu. Kalau sekarang mungkin kan publik LHKPN itu bisa diakses melalui sarana yang dipersiapkan oleh KPK, gitu. Karena diumumkan itu, gitu. Nah, ke depan juga memang kalau kami juga memang untuk aplikasi PPID ini sementara berproses. Jadi kita juga masih berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik untuk mengupload berbagai informasi publik yang akan disediakan melalui PPID. Baik. Untuk itu Pak, mungkin boleh disampaikan sedikit pesan dan harapan kepada masyarakat yang ingin mengakses informasi yang telah disediakan melalui 3 aplikasi tadi, Pak. Silakan. Iya. Jadi satu, tentu kesempatan ini adalah momentum yang bagus bagi kami untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa di Kejaksaan Tinggi, khususnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah itu banyak sarana yang bisa diakses, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam hal misalnya memerlukan informasi apa sih yang menjadi kinerja kejaksaan, informasi apa yang diperlukan, bisa diakses melalui sarana PPID ini. Dan tentu pelayanan tanpa harus datang ke kantor sebenarnya bisa diakses, bisa melalui sarana, kemudian bisa juga melalui sarana media sosial. Kan, yang ada. Insya Allah kalau disampaikan secara online tentu kami akan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Dan
Yang kedua tentu juga kita berharap bahwa dengan sarana prasarana aplikasi yang ada sekarang itu juga bisa menjadi dimanfaatkan oleh publik, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemudian bisa mengakses bagaimana kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Untuk itu mungkin dari Pak Yuki boleh disampaikan pesan dan harapan kepada masyarakat yang ingin mengakses informasi yang diberikan, Pak. Mungkin juga boleh di-spill untuk media sosial dan lain sebagainya. Silakan. Siap. Jadi sesuai tagline dari Kejaksaan sendiri, semua berhak tahu. Betul. Nah, jadi untuk memudahkan bagi masyarakat atau siapapun yang butuh informasi ataupun ingin melakukan pelaporan secara online, semuanya sudah ada di website Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Nah, untuk websitenya supaya lebih mudah bisa ketik langsung di Google Kejati Sulteng. Nah, nanti akan muncul paling atas website Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Tinggal diklik, nanti ada di bagian paling bawah semua link untuk ke pelaporan ini, baik dari PPID, Span Lapor, bahkan hingga silat ini. Nah, semuanya ada di situ. Jadi harapannya masyarakat ini jangan ragu-ragu apabila ada informasi yang ingin ditanyakan ataupun ingin diketahui. Nah, itu bisa langsung ke website yang disediakan. Baik, luar biasa. Artinya melalui diskusi hari ini yang sudah disampaikan oleh Pak Sofyan dan juga Pak Yuki tadi, bahwa memang dari Kejati sendiri memberikan pelayanan informasi publik yang betul-betul bisa diakses melalui media sosial. Seperti itu. Artinya mempermudah di era digital saat ini. Begitu Pak ya? Dengan adanya transparansi dan juga akuntabilitas yang sudah dijelaskan tadi, artinya masyarakat lebih